Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai analisis deret waktu. Analisis deret waktu ini hampir mirip dengan regresi dan korelasi. Hanya saja variabel bebasnya di sini berkenaan dengan waktu. Variabel terikatnya boleh macam-macam, silahkan apa saja. Untuk menyelesaikan analisis deret waktu ini, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metode semi rata-rata. Jadi semi rata-rata itu bagian ya. Jadi kalau semifinal itu sebelum ke final gitu ya. Nah, jadi di sini pun semi rata-rata itu rata-rata bagian. Nah, misalnya ini kita coba membahas contoh untuk data yang jumlahnya genap. Bapak contohkan di sini datanya ada 6 data untuk yang genap. Genap itu bukan genep ya, kalau dalam bahasa Sunda itu genep. Ini kebetulan saja datanya ada 6. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, dari ke-6 data ini, bagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, di sini kita tambahkan kolomnya, ini kita beri nama kolom semi rata-rata. Jadi semi rata-rata ini membagi 2 bagian yang sama. Jadi kalau dari 6, bagian yang pertamanya itu adalah tahun ke-1, 2, dan 3. Bagian keduanya itu tahun ke-4, 5, dan 6. Kita cari rata-rata dari tahun 15, 16, 17 itu berapa? 15, 21, 24 ya. Jadi rata-ratanya 20 ya. Jadi ini kita cari rata-ratanya itu 20 atau langsung saja dengan perintah ya. Ini sama dengan average ya, average. Ini 3 data ya, semi rata-rata yang pertama. Ya, kita enterkan di 20. Kemudian ini harus kita letakkan di antara ketiga data ini. Bagaimana kalau 4? Nah, nanti kita bahas ya. Ini sementara yang 3 dulu. Untuk 29, 32, 35, tengah-tengahnya 32 ya. Nah, jadi ini kita cari pun dengan average. Ini datanya kita sorot. Kurung tutup, enterkan. Ini masih putih, kelihatan goib ya. Kita coba hitamkan. Nah, ini average ya. Jadi untuk rata-rata pertama 20, untuk rata-rata kedua 32. Nah, dari masing-masing ini telah kita cari langkah ketiganya. Bagian pertama ini kita sebut saja SR ya. SR-nya 20, SR1, dan bagian 2-nya SR2 yaitu 32. Setelah itu kita cari langkah berikutnya ya, yaitu menghitung nilai perubahan yang dikenal dengan nilai trennya ya, yang dinotasikan dengan B. Nah, ini B itu rumusnya semi rata-rata yang kedua dikurangi dengan semi rata-rata yang pertama. Ini kolom semi rata-rata ya. Nah, jadi B sama dengan 32 dikurangi 20 per N. N itu apa? N itu banyaknya data pada tahun masing-masing bagian. Ya, banyaknya data tahun ini bagian pertamanya ini. Ya, 3 tahun. Kemudian yang kedua pun 3 tahun, mesti sama ya. Nah, jadi N-nya di sini 3. Sehingga berapa nilai B-nya? Ya, jadi nilai B itu
kita tuliskan saja B sama dengan ini di pinggirnya supaya dekat ke samping kanan kan. Tadi berapa untuk SR1-nya? Jadi boleh pakai kurung buka. SR2-nya diklik saja 32. Ini pakai sama dengan dulu ya. Sama dengan kurung buka, klik SR2 dikurangi SR1 kurung tutup per N. N-nya itu tadi 3 ya gitu. Jadi 32 dikurangi 20 itu 12 ya. 12 dibagi 3 itu 4. Kita coba enterkan, hasilnya B itu 4. Nah, bagaimana untuk menentukan persamaan umum trennya? Nah, untuk persamaan umum trennya itu ada 2. Karena di sini semi rata-ratanya ada 2, 20 dan 32. Boleh kita ngambil persamaan tren yang pertama, ini Y1 topi. Ya, dibacanya Y1 topi, ada topinya di situ. SR1-nya berarti yang 20 ditambah 4 ya, kemudian X1. Ya, jadi kita tuliskan boleh di pinggir sini supaya dekat ya. Ini sebagai oretan, ini anggap saja ya topi sama dengan 20 ditambah 4X1 ya. Atau kalau kita ngambil yang kedua, Y topinya, Y topi 2-nya sama dengan 32 ditambah 4X2. Nah, itu adalah persamaan umum tren yang dihasilkan. Cara menentukan tahun awal ya, atau tahun dasar awal atau nilai coding X. Jadi di sini ada nilai X. Jadi X itu adalah coding tahun ya. Jadi bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukan coding tahun itu yang pertama, menentukan tahun dasar itu harus pada awalnya ditentukan dari simpangan semi rata-rata 1 atau semi rata-rata 2. Nggak boleh yang lainnya. Beri skor 0, maksudnya gini. Ya. Nah, jadi di kolom berikutnya di sini kita tambahkan skor tahun. Nah, jadi dimulai dari tahun dasar. Tahun dasarnya dimulai dari semi rata-rata ke-1 atau semi rata-rata kedua. Kalau kita ngambil dari semi rata-rata yang pertama, berarti di sini nolnya. Gitu. Ini belum kita hitamkan saja dulu ya. Nah, jadi kalau ngambil dari tahun dasar yang pertama, berarti si 20 itu di tahun 2016 kita letakkan 0. Tapi kalau mau tahun 2019 sebagai tahun dasarnya berarti di sini 0. Tapi nggak boleh dua-duanya ya gitu. Jadi kita mulai saja tahun dasarnya itu mulai tahun 2016. Nah, ini pedomannya begini. Setelah kita meletakkan 0 pada tahun dasar yang diinginkan, tambahkan 1 untuk tahun berikutnya dan kurangi 1 untuk tahun sebelumnya. Jadi maksudnya gini, ini kan 2016 nih si 0 itu ya. Ke 17 kan berikutnya. Nah, berarti di sini 1 2 3 4 gitu ya. Kalau sebelumnya di sini negatif 1. Nah, karena dikurangi. Atau misalnya kalau kita inginkan yang tadi si nolnya itu di tahun dasar yang lainnya boleh. Misalnya tadi nolnya di sini ya, boleh gitu. Berarti tahun berikutnya di sini 1. Ya, jadi ini sebelumnya berkurang 1 tadi ya. Berarti di sini negatif 1. Ini berapa? Ya benar ya, ini negatif 2. Berikutnya negatif 3 ya, dikurangi 1 aja ya. Artinya ini kan dari tahun
2019 nilai codingnya 0 ke 2018 itu mundur 1 tahun. Dari 2019 ke 2015 itu mundur 4 tahun. Itu maksudnya ya, arti dari negatif ini. Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai peramalan itu ya. Jadi kita cek, misalnya ini Y1, kita gunakan tahun dasar yang 2016, sedangkan Y2-nya kita gunakan tahun dasar yang 2019. Kita coba bandingkan ya. Ya, ini kita blok dulu, kasih kotak biar bagus ya. Nah, persamaan trennya yang ini kita kopikan saja untuk menentukan rumus dari sini ya. Kita tempatkan di situ supaya kelihatan. Nah, untuk Y1 itu 20 ditambah 4X. Nah, berarti sama dengan 20 ditambah 4 bintang X-nya itu adalah ini. Untuk tahun dasar yang 2016 ya. Nah, ini yang 0 2016. Ini klik. Enterkan. Ini ramalannya 16. Tahun 2015 banyaknya lulusan yang sebenarnya itu adalah 15. Tapi kalau menggunakan konsep ramalan, maka tahun 2015 itu ada 16 satuan gitu ya. Jadi selisih 1, nggak apa-apa. Meramalkan tidak harus tepat ya, yang penting mendekati. Jangan terlalu jauh, yang kenyataannya 15, nilai ramalannya 51 gitu ya. Itu namanya info jongklok gitu ya. Nah, kita coba kopikan saja. Nah, ini 20. Untuk ramalan 16 selisih 1 juga. Tahun ketiganya atau 2017 sama persis yang diramalkan dengan kenyataannya ya. Kemudian 28, sini 29 selisih 1. Tahun 2019 pas. Nah, ini kurang 1, kita copy juga. Ini 36, sini 35 ya. Bagaimana kalau menggunakan konsep ramalan yang tahun dasar yang kedua? Kita gunakan yang 32 ditambah 4X. Berarti 32 ditambah 4 bintang. Nah, X-nya ini yang tahun ya, yang keduanya, kolom keduanya kan nolnya yang di tahun 19 ya. Enterkan. Ada yang keliru? Oh, di sini harusnya tambah ya, bukan sama dengan. Mohon maaf. Kita enterkan. Nah, hasilnya sama 16. Kemudian kita kopikan, coba. Nah, ternyata 20, 24, 28, 32, 36 ya. Jadi, baik menggunakan persamaan ramalan yang pertama maupun yang kedua, tahun dasarnya yang berbeda, nah, itu menghasilkan nilai peramalan yang sama ya. Jadi kembali lagi ke persamaan yang tadi. Kalau Y1 sama dengan SR1 ditambah BX1 itu tentunya tahun dasarnya lihat SR1. SR1 itu semi rata-rata ya, ini ada di tahun 16, berarti tahun 2016 ya. Sedangkan yang SR2 tahun dasarnya tahun 19 ya, tapi menghasilkan yang sama. Barangkali begitu untuk materi awalnya. Kemudian kita coba kalau meramalkan kan harus yang akan datang ya. Kalau ini kan tahun ke sebelumnya nih, sekarang tahun 2021. Yang kita ramalkan 2015, nggak lucu kalau kita meramalkan tahun yang sebelumnya ya. Kita coba misalnya ramalan tahun 2025 misalnya ya. Kita akan menggunakan persamaan yang awal. Kita gunakan coba persamaan yang awal ini ya.
Yang atonya sementara kita buang dulu. Ya. Nah, kalau kita menggunakan persamaan ini, maka Y-nya ini akan sama dengan, nah kita lihat, sama dengan 20 bintang 4. Nah, kali berapa? Ya, tambah, maksudnya tambah 4 bintang. Nah, si X itu, X1 itu adalah jarak dari tahun dasarnya, yaitu 2016, ke 2025 yang ditanyakan. Ya, berapa tahun? Dari 16 ke 25 itu, lihat saja tahun terakhirnya. Kalau 2020 ke 16 itu kan 4 tahun, artinya 20 kurang 16 ya, palingnya 4. Nah, berarti kalau yang ditanyakan tahun 2025, sudah saja 25 dikurangi 16 ya. 2025 dikurangi 16 itu 9 tahun ya, berarti kali 9 di sini. Nah, berarti ramalannya 56. Bagaimana kalau kita menggunakan persamaan ramalan yang kedua? Ya, kita coba. Nah, ini yang kedua. Maka Y-nya itu sama dengan, akan dipenuhi oleh berapa? Berarti kita cari tahun dasarnya, ini yang kedua itu tahun 2019. Berapa lama atau berapa tahun dari 2019 ke 2025? Nah, tentunya ini 6 tahun ya. Jadi sama dengan 32 ditambah 4 bintang. Nah, jaraknya berapa? 6 tahun ya. Kita enterkan, hasilnya sama, ternyata 56. Begitu anak-anakku ya untuk nilai ramalan yang kita gunakan, analisis dari faktor menggunakan metode semi rata-rata. Ya, kalaupun persamaannya beda, tahun dasarnya beda, tapi karena nilai X-nya berbeda, itu menghasilkan nilai ramalan yang sama. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami, sehingga kita bisa memecahkan persoalan ramalan tersebut. Kalau Anda paham dengan nilai ramalan ini secara sekaligus, berarti Anda berbakat menjadi dukun matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.